Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like, absen dulu di kolom komen ya ah. Langit malam di atas perumahan elit itu seolah ikut berduka. Guntur menggelegar, saling bersahutan dengan suara petir yang sesekali membelah kegelapan. Di dalam rumah bernuansa minimalis modern itu, suasana jauh lebih mencekam daripada badai di luar. Andini bersimpuh di atas lantai marmer yang dingin. Tangannya yang gemetar mendekap perutnya yang sudah sangat besar, 9 bulan usia kandungannya. Rasa mula sesekali datang menyerang, pertanda sang buah hati mungkin akan segera menyapa dunia. Namun, pria yang berdiri di depannya, pria yang selama 5 tahun ini ia panggil Mas, sama sekali tidak menunjukkan raut khawatir. Mas, demi Allah, aku tidak pernah melakukan itu. Foto-foto itu fitnah, isak Andini dengan suara parau. Air matanya sudah mengering, menyisakan jejak sembab di pipinya yang pucat. Aris berdiri dengan rahang mengeras. Di tangannya, ia mencengkeram beberapa lembar foto yang memperlihatkan Andini sedang memasuki sebuah hotel bersama seorang pria asing. Ia tidak tahu, atau lebih tepatnya, ia tidak mau tahu, bahwa foto itu adalah hasil rekayasa digital yang sangat rapi, yang dirancang oleh ibunya sendiri, Bu Broto, yang sejak awal tidak pernah menyukai latar belakang Andini yang hanya anak seorang guru honorer. Cukup, Andini. Jangan bawa-bawa nama Tuhan untuk menutupi kelakuan busukmu, bentak Aris. Suaranya menggelegar lebih keras dari petir. Ibu benar, ternyata selama ini aku memelihara ular. Pantas saja kau begitu gigih meminta kita pindah rumah, supaya kau bisa bebas bertemu selingkuhanmu, kan? Tidak, Mas. Itu saat aku bertemu dengan klien catering, dan itu di lobi, bukan di kamar. Bohong. Aris melempar foto-foto itu ke wajah Andini. Kertas-kertas tajam itu sempat menggores pipinya. Dari arah tangga, Bu Broto turun dengan senyum kemenangan yang disembunyikan di balik wajah yang pura-pura prihatin. Sudahlah, Aris. Wanita seperti ini tidak pantas ditangisi. Lihatlah perutnya, siapa yang tahu itu benar-benar anakmu atau hasil hubungan gelapnya? Kata-kata itu seperti sembilu yang menyayat jantung Andini. Ia menatap ibu mertuanya dengan tatapan tidak percaya. Ibu. Ibu tahu aku tidak pernah keluar rumah tanpa izin. Kenapa ibu tega? Bu Broto hanya memalingkan wajah, berpura-pura terisak. Tuh, Aris. Dia malah menuduh ibu yang bersalah. Benar-benar tidak tahu diuntung. Kemarahan Aris memuncak. Ia mencengkeram lengan Andini, memaksanya berdiri meski wanita itu meringis kesakitan karena beban perutnya. Aris menyeretnya menuju kamar utama, mengambil sebuah koper besar yang sudah ia siapkan, dan melemparnya ke lantai. Mas, jangan, ini malam, hujan deras, anak kita bisa dalam bahaya, mohon Andini, suaranya melemah. Sebuah kontraksi hebat kembali menyerang, membuatnya hampir terjatuh. Anak kita? Jangan sebut dia anakku. Aris membuka pintu depan dengan kasar. Angin kencang dan tempias hujan langsung menyerbu masuk ke dalam ruang tamu yang hangat. Bawa pergi barang-barangmu. Aku sudah mengurus surat cerai kita. Besok, jangan pernah injakan kakimu di sini lagi. Mas Aris, aku mohon biarkan aku melahirkan dulu. Setelah itu aku akan pergi. Andini berlutut, memeluk kaki suaminya. Dinginnya lantai dan air hujan yang masuk mulai menusuk tulang. Aris menatap istrinya dengan kebencian yang mendalam. Kebencian yang lahir dari ego yang terluka dan hasutan yang termakan mentah-mentah. Ia menyentakkan kakinya hingga pelukan Andini terlepas. Tanpa belas kasihan,
Ia mendorong koper itu keluar, lalu mendorong bahu Andini hingga wanita itu terhuyung jatuh ke teras yang basah. Bawa pergi bayi haram itu. Aku tidak sudi menjadi ayahnya. Pergi dari hidupku dan jangan pernah kembali. Brak. Pintu jati besar itu tertutup rapat, menyisakan suara kunci yang diputar dari dalam. Andini tergeletak di atas semen dingin, kehujanan. Ia memandangi pintu rumah yang selama ini ia anggap sebagai surganya, yang kini berubah menjadi tembok raksasa yang tak tertembus. Rasa sakit di perutnya semakin menjadi. Kali ini bukan sekadar kontraksi palsu. Ia merasakan cairan hangat mengalir di antara sela paha, bercampur dengan air hujan. Air ketubannya pecah. Nak, bertahanlah, bisik Andini di tengah isak tangis yang tertelan suara hujan. Hanya ada ibu dan kamu sekarang. Hanya kita berdua. Dengan sisa tenaga yang ada, Andini menyeret kopernya. Ia tidak punya tujuan. Orang tuanya sudah lama tiada. Ia berjalan tertatih-tatih meninggalkan komplek mewah itu, di bawah guyuran hujan yang seolah ingin menghapus jejak keberadaannya dari hidup Aris. Di belakang jendela lantai 2, Bu Broto tersenyum puas melihat bayangan menantunya menghilang di kegelapan malam, sementara Aris duduk di sofa, menenggelamkan wajahnya di kedua tangan, merasa telah membuang sampah dari hidupnya, tanpa menyadari bahwa ia baru saja membuang satu-satunya harta paling berharga yang ia miliki. Malam itu, di bawah langit yang murka, Andini bersumpah. Jika ia dan bayinya selamat, ia tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Ia akan membangun istananya sendiri, di mana tidak akan ada seorang pun yang bisa menghinanya lagi. Aspal jalanan terasa seperti ribuan jarum yang menusuk telapak kaki Andini yang tak beralas. Ia telah berjalan hampir 1 kilometer dari gerbang perumahan mewah itu. Koper besarnya terasa seberat gunung, menyeret bahunya yang sudah ringkih. Namun, rasa sakit di pundaknya tak sebanding dengan gejolak hebat di perut bawahnya. Cairan ketuban yang bercampur darah terus merembes, membasahi daster katun tipisnya yang kini melekat di kulit karena guyuran hujan badai. Sakit. Ya Allah, sakit sekali. Rintih Andini. Suaranya nyaris hilang ditelan gemuruh petir. Dunia di matanya mulai berputar. Lampu-lampu jalanan tampak seperti pendarang cahaya yang kabur. Ia terhuyung, mencoba berpegangan pada tiang listrik yang dingin, namun tangannya licin. Ia jatuh terduduk di atas trotoar yang kasar. Di tengah kegelapan malam yang buta, Andini merasa ajalnya sudah dekat. Tidak ada kendaraan yang lewat. Siapa yang mau keluar di tengah badai seperti ini? Tiba-tiba, sebuah cahaya lampu neon redup tertangkap oleh sudut matanya. Sekitar 50 meter di depan, terdapat sebuah warung kelontong kecil yang setengah tutup. Pemiliknya, seorang wanita tua bernama Maksumi, sedang bersiap mengunci pintu geser kayunya. Tolong! Tolong saya! Andini mencoba berteriak, tapi yang keluar hanyalah bisikan parau. Dengan sisa tenaga terakhir, ia merangkak. Benar-benar merangkak di atas semen basah, menyeret koper yang menjadi satu-satunya harta miliknya. Maksumi, yang kebetulan menoleh ke arah jalan sebelum mengunci pintu, terlonjak kaget. Ia melihat sesosok wanita hamil besar yang tampak seperti hantu, basah kuyup dan bersimbah darah. Astagfirullah. Gusti Allah. Maksumi berlari keluar dengan payung bambunya yang reot. Neng, kenapa? Andini hanya mampu mencengkeram tangan keriput Maksumi. Matanya membelalak menahan kontraksi yang datang seperti gelombang tsunami. Bayi saya, Mak, tolong. Tanpa banyak tanya, Maksumi yang merupakan mantan dukun beranak di desanya puluhan tahun lalu, segera merangkul Andini.
Dengan tenaga yang luar biasa untuk wanita seusianya, ia memapah Andini masuk ke dalam warung sempit yang berbau aroma kopi dan sabun cuci itu. Ia membaringkan Andini di atas dipan kayu beralaskan tikar pandan di bagian belakang warung. "Tahan, Neng. Tahan." Napas yang panjang, instruksi Maksumi sambil dengan sigap mengambil kain jarik bersih dari dalam lemari tuanya. Andini merasa tubuhnya seperti dibelah. Setiap kali kontraksi datang, bayangan wajah Aris yang penuh kebencian muncul di benaknya. Kalimat "bawa pergi bayi haram" itu bergema di telinganya, memberikan rasa sakit yang jauh lebih hebat daripada robekan fisik yang ia rasakan. "Mas Aris, kenapa kamu tega?" bisiknya di sela jeritan tertahan. "Jangan pikirkan pria jahat itu, Neng. Pikirkan anakmu. Dia ingin keluar, dia ingin melihat ibunya." Maksumi berteriak tegas, mencoba memicu semangat hidup Andini yang hampir padam. Proses itu berlangsung dramatis. Di dalam warung kecil berukuran 3x4 meter itu, dengan penerangan lampu minyak karena listrik padam akibat badai, Andini bertaruh nyawa. Ia tidak memiliki dokter, tidak ada alat pacu jantung, tidak ada anestesi. Hanya ada doa Maksumi dan tekad baja seorang ibu yang tidak ingin anaknya mati sebelum melihat dunia. "Satu kali lagi, Neng. Dorong kuat-kuat. Ayo." Andini mencengkeram pinggiran dipan kayu hingga kukunya memutih. Ia memejamkan mata rapat-rapat, mengerahkan seluruh oksigen yang tersisa di paru-parunya. Sebuah teriakan panjang lolos dari tenggorokannya, bersamaan dengan suara petir yang menggelegar di atas atap seng warung. Dan kemudian hening. Hening yang mencekam selama beberapa detik, sebelum akhirnya suara tangisan melengking pecah. Suara itu kecil, namun bagi Andini, itu adalah simfoni terindah yang pernah ia dengar. "Laki-laki, Neng. Anakmu laki-laki tampan sekali," ucap Maksumi dengan suara bergetar haru. Ia membersihkan bayi itu dengan air hangat seadanya dan membungkusnya dengan kain jarik. Saat bayi itu diletakkan di dada Andini, keajaiban terjadi. Rasa sakit yang tadi seolah ingin membunuhnya, tiba-tiba menguap. Bayi mungil itu berhenti menangis saat menyentuh kulit ibunya. Matanya yang masih terpejam tampak mencari kehangatan. "Bintang," bisik Andini lembut. Air matanya mengalir, bukan lagi karena sedih, tapi karena cinta yang luar biasa besar. "Namamu Bintang. Karena di malam paling gelap dalam hidup ibu, kamulah satu-satunya cahaya yang bersinar." Andini mencium kening bayinya yang masih kemerahan. Di luar, badai perlahan mereda, menyisakan suara tetesan air dari atap. Maksumi duduk di sampingnya, mengusap kepala Andini dengan penuh kasih sayang. "Neng, siapa nama suamimu?" "Biar Mak cari telepon untuk menghubunginya," tanya Maksumi hati-hati. Wajah Andini mendadak mengeras. Kehangatan di matanya berganti dengan tatapan dingin yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Ia menatap bayi Bintang, lalu menatap pintu warung yang tertutup. "Saya tidak punya suami, Mak," jawab Andini tegas. "Lelaki yang mengusir kami tadi malam sudah mati di hati saya. Mulai detik ini, anak ini hanya punya saya. Dan saya hanya punya dia." Andini memeluk Bintang lebih erat. Ia tahu, mulai besok, hidup akan jauh lebih keras. Ia tidak punya rumah, tidak punya uang banyak, dan menyandang status janda yang dibuang. Namun, melihat tangan mungil Bintang yang menggenggam jari kelingkingnya, Andini bersumpah di dalam hati. Suatu saat nanti, ia akan membuat Aris dan ibunya merangkak di kakinya. Ia akan membuktikan bahwa bayi haram yang mereka sebut itu adalah anugerah terbesar yang seharusnya mereka jaga,
bukan mereka buang seperti sampah. Malam itu, di warung kecil pinggir jalan, seorang ratu baru saja lahir dari abunya. Andini bukan lagi wanita lemah yang bisa ditindas. Ia adalah seorang ibu yang memiliki misi tunggal, bertahan hidup dan berjaya. 1 bulan telah berlalu sejak malam badai yang mengubah garis hidup Andini. Ia tidak kembali ke rumah Aris, tidak pula mencoba menuntut harta Gonogini. Baginya, setiap jengkal tanah di rumah itu telah ternoda oleh fitnah dan kebencian. Dengan sisa tabungan rahasia yang ia sisihkan sedikit demi sedikit saat masih menjadi istri Aris, yang jumlahnya tak seberapa, Andini menyewa sebuah kamar kontrakan sempit di pinggiran kota satelit, jauh dari jangkauan keluarga mantan suaminya. Kamar itu hanya berukuran 3x3 meter. Dindingnya kusam dengan cat yang mengelupas, dan hanya ada 1 kasur tipis di lantai. Namun, di atas kasur itulah Bintang tidur dengan lelap. Ibu janji, nak, kamu tidak akan selamanya tinggal di tempat seperti ini, bisik Andini sambil mengusap pipi bayi Bintang yang mulai berisi. Realitas hidup segera menghantam. Uang di dompetnya menipis dengan cepat untuk biaya persalinan darurat di puskesmas, setelah dibawa dari warung Maksumi, dan kebutuhan pokok. Andini tahu ia tidak bisa berpangku tangan. Dengan ijazah sarjana ekonomi yang sudah berdebu, ia mencoba melamar kerja. Namun, siapa yang mau menerima karyawan yang baru saja melahirkan dan harus membawa bayi kemana-mana? Penolakan demi penolakan ia terima. Mulai dari kantor kecil hingga toko swalayan. Alasan mereka seragam, kami tidak bisa membiarkan Anda membawa bayi ke tempat kerja. Akhirnya, Andini membuang gengsinya jauh-jauh. Ia mendatangi sebuah pasar tradisional yang becek dan riuh setiap jam 3 pagi. Ia menawarkan jasa mencuci piring di sebuah warung nasi Padang besar yang pelanggannya tak pernah putus. Saya rajin, Pak. Saya tidak keberatan mencuci tumpukan piring sebanyak apapun. Tapi tolong, biarkan saya meletakkan bayi saya di pojokan dapur yang bersih, mohon Andini kepada pemilik warung. Si pemilik warung, seorang pria paruh baya yang keras namun punya hati, menatap Andini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ia melihat daster kusam wanita itu, namun ia juga melihat binar harga diri yang tak padam di matanya. Baiklah. Mulai besok jam 4 pagi. Upahmu harian, dan makan siang gratis. Tapi kalau bayimu mengganggu pelanggan, kau harus pergi, jawabnya tegas. Maka dimulailah kehidupan baru Andini. Setiap pagi, saat dunia masih terlelap dalam mimpi, Andini sudah bangun. Ia menggendong Bintang dengan kain jarik di punggungnya, sementara tangannya menjinjing tas berisi popok dan susu formula darurat, karena asinya terkadang seret akibat stres. Di dapur warung yang panas dan berasap, Andini bergelut dengan ribuan piring kotor. Air sabun yang tajam membuat tangannya pecah-pecah dan perih, namun ia tak mengeluh. Sesekali, ia berhenti sejenak untuk menyusui Bintang atau mengganti popoknya di atas tumpukan karpet plastik di pojok gudang. Lihat, Bintang. Ibu sedang membangun fondasi untuk istanamu, gumamnya setiap kali rasa lelah hampir membuatnya pingsan. Suatu hari, seorang pelanggan tetap warung tersebut, seorang ibu rumah tangga yang juga pemilik usaha catering kecil-kecilan bernama Bu Rahayu, memperhatikan cara Andini bekerja. Andini tidak hanya mencuci piring, ia juga sering membantu memotong sayuran dengan sangat rapi dan cepat saat koki warung kewalahan. Bahkan, Andini sempat memberikan saran kecil tentang bumbu rendang yang kurang meresap, yang ternyata setelah diikuti, rasanya menjadi jauh lebih lezat. Kamu punya bakat memasak? Tanya Bu Rahayu suatu sore saat Andini sedang menggendong Bintang yang tertidur. Andini tersenyum tipis. Dulu saya sering memasak untuk mantan keluarga saya, Bu.
Saya juga suka bereksperimen dengan resep. Bu Rahayu menawarkan sesuatu yang mengubah segalanya. Saya sedang kewalahan dengan pesanan nasi kotak untuk kantor-kantor. Kamu mau bantu saya di rumah? Kamu bisa bawa bayimu, ada kamar kosong yang bisa kamu pakai untuk istirahat bintang. Gajinya lebih besar dari mencuci piring. Andini menerima tawaran itu dengan penuh syukur. Di rumah Bu Rahayu, Andini tidak hanya menjadi asisten, tapi ia mulai menunjukkan taringnya dalam dunia bisnis. Ia mengusulkan sistem manajemen stok yang lebih efisien agar bahan makanan tidak banyak terbuang. Ia juga menciptakan menu-menu baru yang unik, menggabungkan resep tradisional dengan presentasi modern. Namun, hidup tidak langsung menjadi manis. Ada masa-masa di mana Bintang sakit demam tinggi, dan Andini harus terjaga semalaman sambil tetap memasak ratusan piring untuk pesanan pagi harinya. Ada masa di mana ia merindukan kenyamanan hidup lamanya, namun setiap kali bayangan Aris muncul, rasa benci itu menjadi bahan bakar yang membakar semangatnya untuk lebih sukses. Kenapa kamu tidak mencari ayah anak ini? Dia butuh biaya, tanya Bu Rahayu suatu kali saat melihat Andini kelelahan. Andini berhenti memotong bawang. Ia menatap lurus ke depan dengan mata yang sedingin es. Ayahnya sudah menganggap dia tidak ada, Bu. Bagi pria itu, Bintang adalah kesalahan. Jadi, saya akan membuktikan bahwa kesalahan ini akan menjadi orang yang paling dia hormati suatu saat nanti. 3 tahun bekerja dengan Bu Rahayu, bisnis catering itu berkembang pesat berkat tangan dingin Andini. Bu Rahayu yang sudah mulai sepuh akhirnya memutuskan untuk pensiun dan menawarkan Andini untuk mengelola usaha itu sepenuhnya dengan sistem bagi hasil. Andini menggunakan kesempatan itu sebagai batu loncatan. Ia mulai membranding usahanya sendiri. Ia menyewa ruko kecil, membeli peralatan masak profesional, dan mulai merekrut karyawan pertamanya. Ia menamakan usahanya Bintang Catering. Setiap keuntungan yang ia dapatkan, tidak ia gunakan untuk foya-foya. Ia tetap tinggal di kontrakan yang lebih layak, namun ia menginvestasikan uangnya untuk pendidikan Bintang di sekolah terbaik dan memperbesar kapasitas produksinya. Andini belajar tentang pemasaran digital, ia masuk ke komunitas pengusaha, dan ia tidak pernah lelah belajar. Ia yang dulu hanya seorang istri yang patuh di bawah ketiak mertua, kini bertransformasi menjadi wanita karir yang tegas, berwibawa, dan disegani. 10 tahun adalah waktu yang lama untuk memendam luka, namun waktu yang cukup untuk membangun sebuah dinasti. Di akhir tahun ke-10, Andini bukan lagi wanita yang diusir di bawah hujan. Ia adalah CEO dari PT Bintang Pangan Nusantara, sebuah perusahaan yang menguasai pasar makanan beku dan catering korporat di 3 kota besar. Namun, di tengah kemegahan kantornya yang berdinding kaca, Andini sering menatap keluar jendela, memandangi jalanan di bawah sana. Ia tahu, roda nasib terus berputar. Dan ia sedang menunggu saat di mana roda itu akan membawa seseorang dari masa lalunya kembali padanya, bukan untuk bersatu, tapi untuk menyaksikan kemenangannya yang mutlak. Di sebuah ruang kelas sekolah internasional yang eksklusif, seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun berdiri di depan kelas. Namanya Bintang Pradana. Ia mengenakan seragam yang rapi, sepatu kulit yang mengkilap, dan memiliki tatapan mata yang tenang namun tajam, warisan dari ibunya. Cita-citaku adalah menjadi seorang pengacara, ucap Bintang dengan suara lantang. Sebab aku ingin melindungi orang-orang yang tidak bersalah dari fitnah, dan aku ingin memastikan bahwa keadilan tidak bisa dibeli dengan uang. Tepuk tangan meriah membahana. Guru-gurunya terpukau. Bintang bukan hanya murid terpintar di angkatannya, ia juga atlet basket sekolah yang handal. Di rumah, ia adalah cahaya bagi Andini.
Ia tahu ibunya bekerja sangat keras, dan meski Andini tak pernah menceritakan detail tentang ayahnya, Bintang cukup cerdas untuk memahami bahwa ada luka besar yang ibunya simpan rapat-rapat. "Ibu, hari ini aku juara 1 lomba debat," lapor Bintang saat Andini menjemputnya dengan mobil sedan mewah berwarna hitam. Andini tersenyum, mengacak rambut putranya dengan penuh kasih. "Ibu bangga padamu, Bintang. Tapi ingat, kecerdasan tanpa kerendahan hati hanya akan membuatmu sombong seperti orang-orang yang dulu meremehkan kita." "Aku tahu, Bu. Aku tidak akan pernah seperti mereka," jawab Bintang mantap. Sementara itu, di sudut kota yang berbeda, di sebuah rumah yang dulunya megah namun kini tampak kusam dengan cat yang mengelupas dan taman yang tak terurus, Aris duduk di meja makan yang hanya berisi mie instan dan kerupuk. Kejayaan Aris telah sirna. 5 tahun lalu, perusahaan konstruksi yang ia warisi dari ayahnya mulai goyang. Ia terlalu percaya pada mitra kerja yang ternyata adalah penipu ulung. Modal besarnya dibawa lari, proyek-proyeknya terbengkalai, dan ia terjerat utang ban yang berbunga tinggi. "Aris, mana uang obat ibu?" teriak sebuah suara parau dari kamar utama. Aris memijat pelipisnya yang berdenyut. Ibu Broto kini hanya bisa terbaring di tempat tidur setelah terserang stroke ringan 2 tahun lalu. Sebagian tubuhnya lumpuh, dan tabiatnya semakin sulit dikendalikan. Ironisnya, setelah kekayaan mereka habis, wanita-wanita kaya yang dulu menjadi teman sosialitanya menghilang satu persatu. Tidak ada lagi pesta teh atau pamer berlian. "Belum ada, Bu. Proyek renovasi rumah Pak Haji belum dibayar terminnya," balas Aris dengan nada tinggi yang penuh keputusasaan. Aris berjalan ke kamar ibunya. Ruangan itu berbau obat-obatan dan pengap. Di atas nakas, ada selembar foto lama yang sudah menguning, foto pernikahan Aris dan Andini yang dulu sempat dibuang ke tempat sampah namun diam-diam ia ambil kembali saat hatinya mulai goyah oleh penyesalan. "Ini semua karena kutukan wanita itu," racau Bu Broto dengan suara cadel. "Sejak dia pergi, rumah ini tidak pernah tenang. Sial. Dia membawa sial." Aris menatap ibunya dengan tatapan kosong. Dulu, ia akan setuju. Namun kini, setelah bertahun-tahun hidup dalam kesengsaraan, logika Aris mulai kembali. Ia mulai menyadari bahwa justru sejak Andini pergi, keberuntungan seolah mencabut restunya dari rumah ini. "Bukan Andini yang membawa sial, Bu," gumam Aris lirih. "Kita yang jahat. Kita yang mengusirnya saat dia sedang mengandung darah dagingku sendiri." "Halah. Bayi haram itu pasti sudah mati kelaparan di jalanan," sahut Bu Broto ketus, meski nafasnya terengah-engah. Aris tidak mendengarkan lagi. Ia keluar ke teras rumah, menyalakan sebatang rokok murahan. Ia teringat malam badai 10 tahun lalu. Bayangan Andini yang bersimpuh di kakinya, menangis memohon belas kasihan, terus menghantuinya setiap kali ia menutup mata. Ia ingat bagaimana ia berteriak memaki bayi yang bahkan belum lahir itu. Kini, Aris hanyalah seorang kontraktor kecil yang bekerja serabutan. Mobil mewahnya sudah disita bank. Teman-temannya menjauh. Ia hidup dalam lingkaran kemiskinan dan penyesalan yang mencekik. Suatu sore, saat Aris sedang mencari pekerjaan di kawasan perkantoran elit, ia melihat sebuah papan reklame digital raksasa di pinggir jalan protokol. Di sana terpampang wajah seorang wanita cantik berjas formal, rambutnya disanggul rapi, memancarkan aura otoritas yang luar biasa. Di sampingnya, tertulis teks, "Andini Kusuma, CEO PT Bintang Pangan Nusantara, tokoh pengusaha wanita inspiratif tahun ini." Rokok di tangan Aris jatuh ke aspal. Jantungnya berdegup kencang hingga terasa sakit. "Andini,
bisiknya tak percaya. Itu Andini. Ia mengamati wajah itu lama sekali. Itu memang Andini, istrinya yang dulu ia buang ke jalanan saat hujan badai. Namun, wanita di papan reklame itu bukan lagi Andini yang lemah dan penurut. Ia terlihat seperti seorang ratu yang tak tergoyahkan. Rasa ingin tahu sekaligus rasa malu yang besar berkecamuk di dada Aris. Ia mulai mencari tahu tentang perusahaan itu di internet lewat ponselnya yang layarnya retak. Ia menemukan banyak artikel tentang kesuksesan Andini, dan yang paling membuat jantungnya berhenti berdetak adalah sebuah foto Andini bersama seorang anak laki-laki yang memakai medali emas lomba matematika. Anak itu, wajahnya adalah cerminan sempurna dari wajah Aris saat masih kecil. Alisnya yang tebal, sorot matanya yang tajam, tidak salah lagi. Dia benar-benar anakku, bisik Aris dengan air mata yang mulai menggenang. Dia bukan bayi haram, dia anakku. Aris jatuh terduduk di trotoar, menutupi wajahnya dengan kedua tangan yang kasar dan kotor. 10 tahun ia hidup dalam kebohongan yang ia ciptakan sendiri. 10 tahun ia membiarkan darah dagingnya tumbuh tanpa seorang ayah, sementara ia sendiri hancur dalam kesombongannya. Kini, roda itu telah benar-benar berputar. Andini berada di puncak dunia, sementara Aris berada di titik terendah kemanusiaannya. Namun, rasa bersalah itu kini berubah menjadi sebuah obsesi baru. Ia harus menemui Andini. Bukan untuk meminta harta, tapi untuk sujud memohon ampun, meski ia tahu pintu maaf itu mungkin sudah tertutup rapat dan terkunci dari dalam. Langit sore berwarna jingga pekat, namun bagi Aris, dunia hanya berwarna abu-abu. Ia berdiri di depan gerbang rumahnya, atau yang dulu ia sebut rumah. Hari ini, petugas dari bank datang untuk memasang papan pengumuman berwarna kuning mencolok yang bertuliskan, tanah dan bangunan ini disita. Segala jerih payah ayahnya, segala keangkuhan yang pernah ia bangun di atas penderitaan Andini, kini resmi berakhir. Aris hanya diizinkan membawa 1 koper pakaian dan beberapa barang pribadi. Ironis sekali. 10 tahun lalu, ia melemparkan koper Andini ke tengah hujan. Kini, ia sendiri yang menjinjing koper kusam, menatap rumah yang perlahan terkunci selamanya bagi dirinya. Ayo, Aris. Jangan diam saja. Bantu ibu, teriak Bu Broto dari kursi roda di pinggir jalan. Kondisi Bu Broto kian memprihatinkan. Wajahnya yang dulu selalu dipoles kosmetik mahal kini layu, dengan sebelah bibir yang tertarik ke bawah akibat stroke. Ia terus meracau, menyalahkan petugas bank, menyalahkan pemerintah, dan, yang paling sering, menyalahkan Andini. Ini pasti gara-gara perempuan itu. Dia menyantet kita, Aris. Dia ingin kita melarat, umpat Bu Broto dengan suara serak yang sulit dimengerti. Aris menatap ibunya dengan tatapan yang sudah mati rasa. Cukup, Bu. Berhenti menyalahkan Andini. Kita miskin karena aku bodoh, dan ibu jahat. Itu faktanya. Kamu berani melawan ibu? Bu Broto mencoba mengangkat tangannya yang gemetar, namun ia hanya bisa terengah-engah. Aris tidak membalas. Ia mendorong kursi roda ibunya menuju sebuah kontrakan petak di gang sempit yang pengap. Ruangan itu hanya beralaskan semen, dengan 1 kamar mandi di luar yang digunakan bersama penghuni lain. Bau selokan yang menyengat dan suara bising anak-anak yang bermain di gang menjadi musik latar baru kehidupan mereka. Di dalam kamar sempit itu, Aris duduk di lantai, membuka ponselnya yang layarnya semakin parah retakannya. Ia mencari nama Andini Kusuma lagi. Kali ini, ia menemukan sebuah video wawancara eksklusif di YouTube. Dalam video itu,
Andini tampak begitu anggun mengenakan blazer biru navy. Pembawa acara bertanya, "Ibu Andini, apa rahasia di balik ketangguhan Anda membangun Bintang Pangan dari nol tanpa dukungan siapapun?" Andini terdiam sejenak. Ia tersenyum tipis, senyumannya membuat jantung Aris berdenyut nyeri. "Rahasianya adalah rasa sakit," jawab Andini tenang. 10 tahun lalu, seseorang membuang saya dan mengatakan bahwa anak saya adalah bayi haram. Kata-kata itu adalah cambuk. Setiap kali saya merasa lelah, saya mengingat suara pintu yang dibanting di depan wajah saya saat hujan deras. Saya bekerja bukan hanya untuk kaya, tapi untuk memastikan anak saya tidak akan pernah merasa rendah diri di depan siapapun, termasuk ayahnya sendiri. Aris mematikan ponselnya. Ia menutup wajah dengan kedua telapak tangan yang kasar. Air mata mengalir di sela-sela jarinya. Kata-kata Andini seperti palu yang menghancurkan sisa-sisa egonya. Ia membayangkan Bintang, anaknya yang ia kutuk, tumbuh besar sambil melihat ibunya berjuang sendirian melawan dunia. "Aku yang membuatnya menderita, aku yang memberinya luka itu," isak Aris. Malam itu, saat Bu Broto sudah tertidur lelap, Aris membongkar tas kecil milik ibunya yang selalu dijaga ketat. Ia mencari sesuatu yang selama ini menjadi misteri baginya, kebenaran. Di dasar tas itu, terselip sebuah map coklat tua yang sudah berdebu. Aris membukanya dengan tangan bergetar. Isinya adalah surat asli dari laboratorium medis tertanggal 10 tahun lalu, sebuah tes DNA yang dilakukan secara diam-diam oleh ibunya saat Andini masih hamil, entah dengan cara apa mengambil sampelnya. Di sana tertulis jelas, probabilitas hubungan ayah-anak 99,99%. Di bawahnya, ada surat kaleng yang dikirimkan oleh seorang pria bernama Randy, mantan kekasih Andini di bangku sekolah yang ternyata dibayar oleh Bu Broto untuk berpose di foto-foto rekayasa itu. Ada kwitansi pembayaran sebesar 50 juta rupiah dari rekening ibunya kepada Randy. Dunia Aris runtuh seketika. Selama ini, ia menghancurkan hidup wanita yang paling mencintainya hanya berdasarkan sandiwara murah yang dirancang oleh ibunya sendiri. Ia telah membuang permata demi membela racun. "Ibu!" Aris meraung, membangunkan Bu Broto. Aris melemparkan map itu ke atas tempat tidur ibunya. "Kenapa, Bu? Kenapa ibu setega ini? Ini anakku. Bintang itu darah dagingku. Kenapa ibu memfitnah Andini?" Bu Broto menatap map itu, matanya membelalak ketakutan, namun kesombongannya belum hilang. Dia hanya anak guru honorer. Dia tidak pantas bersanding denganmu, Aris. Ibu ingin kamu menikah dengan anak kolega ibu, supaya bisnis kita makin besar. Dan lihat sekarang. Aris menunjuk ke sekeliling kamar yang kumuh. Bisnis kita hancur. Kita tinggal di tempat seperti liang lahat. Dan itu karena doa wanita yang ibu aniaya. Ibu sudah menghancurkan hidupku, menghancurkan hidup cucu ibu sendiri. Aris jatuh bersimpuh di lantai. Amarahnya menguap, digantikan oleh keputusasaan yang luar biasa. Ia merasa sangat kecil, sangat kotor, dan sangat berdosa. "Aku harus menemuinya," bisik Aris. "Aku tidak peduli jika dia meludahiku. Aku tidak peduli jika dia menyuruh pengawalnya memukulku. Aku harus bersujud di kakinya. Jangan konyol, Aris. Dia tidak akan mau melihatmu," teriak Bu Broto. "Memang tidak," sahut Aris sambil berdiri, mengambil jaketnya yang sudah kusam dan berlubang. "Tapi aku akan mencarinya. Sampai kakiku lumpuh, sampai nyawaku hilang. Aku harus mengatakan padanya bahwa aku menyesal,
meskipun kata maaf tidak akan pernah cukup. Aris keluar dari kontrakan itu, berjalan menembus kegelapan gang. Di kantongnya hanya ada uang Rp50.000 dan alamat kantor pusat PT Bintang Pangan yang ia catat dari internet. Ia tampak seperti gelandangan, dengan wajah yang cekung dan pakaian yang lusuh. Namun, untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, Aris merasa memiliki tujuan hidup yang jujur. Bukan untuk kembali kaya, tapi untuk membayar hutang nyawa pada wanita yang pernah ia buang di bawah badai. Aris duduk di pojok halte bus yang remang-remang, menatap kertas kusam berisi alamat kantor pusat PT Bintang Pangan Nusantara. Pakaiannya sudah tidak layak disebut kemeja, warnanya memudar, kerahnya dekil, dan ada noda oli di lengan kirinya akibat membantu mendorong mobil mogok demi mendapatkan uang receh untuk ongkos bus. Di sampingnya, orang-orang menjauh. Mereka menutup hidung atau membuang muka, mengira Aris adalah gelandangan yang sedang linglung. Aris tidak peduli. Pikirannya tersangkut pada angka-angka di hasil tes DNA 10 tahun lalu. 99,99%. Dia anakku. Bintang itu anakku, gumamnya berkali-kali seolah itu adalah mantra untuk menahan jantungnya agar tidak pecah. Ia teringat betapa Andini dulu sangat menjaga kehamilannya. Bagaimana wanita itu dengan sabar memasakkan makanan kesukaannya meski sedang mual hebat. Bagaimana Andini selalu tersenyum setiap kali tangan Aris menyentuh perutnya, sebelum hasutan ibunya meracuni segalanya. Aris mengingat malam itu, malam di mana ia menyebut darah dagingnya sendiri sebagai bayi haram. Aku binatang, isaknya pelan. Air mata jatuh ke atas kertas alamat itu, melunturkan tinta pulpennya. Perjalanan Aris menuju kantor Andini bukanlah perjalanan yang mudah. Ia tidak punya kendaraan, dan uang di sakunya hanya cukup untuk makan sekali sehari. Ia terpaksa berjalan kaki berkilo-kilometer, sesekali menumpang truk sayur atau angkot yang sopirnya berbelas kasihan. Sesampainya di depan gedung pencakar langit dengan logo bintang emas yang megah, Aris terpaku. Gedung itu sangat tinggi, mencerminkan betapa jauhnya jarak antara dirinya sekarang dengan wanita yang dulu ia buang. Di lobi yang bersih dan mengkilap, para karyawan berpakaian rapi hilir mudik dengan langkah percaya diri. Aris mencoba masuk, namun baru 2 langkah di atas lantai marmer, seorang petugas keamanan bertubuh tegap menghadangnya. Maaf, Pak. Mau kemana? Pengemis dilarang masuk ke sini, ucap petugas itu dengan nada tegas namun masih berusaha sopan. Saya ingin bertemu dengan Ibu Andini Kusuma. Tolong, Pak. Ini penting sekali. Mohon Aris dengan suara bergetar. Petugas itu tertawa sinis, matanya menyapu penampilan Aris dari ujung kepala hingga kaki yang hanya beralaskan sandal jepit putus. Ketemu CEO? Bapak punya janji? Ribuan orang ingin bertemu beliau, dan mereka semua memakai jas, bukan pakaian lusuh seperti ini. Silakan keluar sebelum saya panggil tim keamanan yang lain. Tolong, Pak. Katakan padanya. Aris. Aris suaminya, maksud saya, Aris dari masa lalunya ingin bertemu. Aris berteriak histeris saat petugas itu mulai mendorongnya keluar. Suami. Ibu Andini itu janda terhormat, beliau tidak punya suami sepertimu. Pergi. Aris didorong hingga jatuh tersungkur di trotoar panas di depan gedung. Orang-orang yang lewat berbisik-bisik, menganggapnya orang gila. Aris tidak menyerah. Ia duduk di pinggir jalan, di bawah terik matahari, menunggu. Ia berharap bisa melihat mobil Andini keluar dari basement. 3 hari Aris bertahan di sana. Ia tidur di emperan toko terdekat dan hanya minum dari air keran masjid. Wajahnya semakin cekung,
Janggutnya tumbuh berantakan, dan matanya merah karena kurang tidur. Pada sore hari ketiga, sebuah mobil Cadillac hitam dengan kaca gelap keluar dari gedung. Aris mengenali plat nomornya dari artikel berita yang ia baca. Itu mobil Andini. Aris berlari sekuat tenaga ke tengah jalan, menghadang mobil tersebut. Cik! Suara decit ban yang bergesekan dengan aspal memekakkan telinga. Mobil itu berhenti hanya beberapa sentimeter dari kaki Aris. Sopir mobil keluar dengan marah. Wah! Mau mati kamu? Namun, kaca belakang mobil perlahan turun. Dari dalam, terlihat sosok wanita dengan kacamata hitam yang sangat elegan. Meski tertutup kacamata, Aris bisa merasakan tatapan dingin yang menusuk tulang. Itu Andini. Ada apa, Pak? Suara Andini terdengar datar, begitu tenang hingga membuat Aris merinding. Aris jatuh berlutut di samping pintu mobil. Andini, ini aku. Aris. Andini terdiam sesaat. Ia menurunkan sedikit kacamatanya, menatap pria lusuh yang bersimpuh di aspal itu. Tidak ada guncangan di wajahnya. Tidak ada tangis. Hanya ada sorot mata yang kosong, seolah ia sedang melihat tumpukan sampah di pinggir jalan. Aris? Saya tidak kenal pria bernama Aris yang terlihat seperti gelandangan, ucap Andini dingin. Aku mohon, Andini, aku sudah tahu semuanya. Ibu memfitnahmu. Aku sudah melihat tes DNA itu. Bintang adalah anakku. Aku salah, aku minta ampun. Aris mencoba meraih pintu mobil, namun pengawal Andini segera menariknya menjauh. Andini menatap Aris dengan senyum miring yang menyakitkan. Tes DNA? 10 tahun lalu kamu tidak butuh tes itu untuk membuangku ke tengah badai, Aris. Sekarang, setelah kamu hancur, kamu baru mencari kebenaran? Andini, tolong sekali saja. Jalan, perintah Andini kepada sopirnya tanpa memedulikan ratapan Aris. Mobil itu melaju kencang, meninggalkan asap knalpot yang menerpa wajah Aris. Aris meraung di tengah jalan, memukul-mukul aspal dengan tangannya yang berdarah. Ia menyadari satu hal yang lebih menyakitkan daripada kemiskinan, Andini tidak lagi membencinya. Karena benci masih merupakan sebuah perasaan. Andini telah sampai pada tahap di mana ia menganggap Aris tidak pernah ada. Namun, Aris belum selesai. Jika ia tidak bisa masuk ke kantornya, ia akan mencari rumahnya. Ia harus bersujud bukan hanya di depan Andini, tapi di hadapan Bintang, anak yang pernah ia sebut sebagai pembawa sial. Aris tertatih berdiri, menyeret kakinya yang mulai lecet. Ia tidak menyadari bahwa dari kejauhan, di dalam mobil yang terus melaju, Andini sedang meremas pegangan pintu mobilnya hingga kukunya memutih. Air mata yang selama 10 tahun ia bendung, nyaris pecah, namun ia segera menghapusnya. Ibu tidak apa-apa? Tanya Bintang yang duduk di sampingnya, baru saja dijemput dari sekolah. Andini menarik napas panjang, menatap putranya yang tampan. Ibu tidak apa-apa, Nak. Hanya ada sampah yang mencoba menghalangi jalan kita. Tapi jangan khawatir, kita sudah melewati badai yang lebih besar dari ini. Kompleks perumahan Mentari Residence adalah antitesis dari kontrakan petak Aris. Di sini, udara berbau harum bunga melati dan aspalnya bersih tanpa setitik debu pun. Rumah-rumahnya berdiri angkuh dengan pagar besi tempai yang menjulang tinggi. Aris berdiri di depan gerbang nomor 12, sebuah rumah bergaya kontemporer dengan taman depan yang luas dan asri. Penampilan Aris kini benar-benar mengenaskan. Jaket kusamnya robek di bagian bahu, rambutnya berminyak dan kusut,
serta aroma keringat bercampur debu jalanan menguar dari tubuhnya. Ia tampak seperti anomali di lingkungan elit itu. "Heh, mau apa kamu di sini? Pergi. Jangan mengotori pemandangan," teriak seorang satpam penjaga gerbang kompleks yang sejak tadi memperhatikannya dengan curiga. Saya hanya ingin berdiri di sini sebentar, Pak." "Saya tidak akan mencuri," sahut Aris dengan suara serak. Tenggorokannya terasa seperti terbakar karena seharian ia belum minum seteguk air pun. "Alasan? Orang seperti kamu biasanya cuma mau mengincar jemuran atau spion mobil. Pergi sekarang atau saya lapor polisi." Aris mundur perlahan, namun matanya tetap terpaku pada gerbang rumah nomor 12. Tiba-tiba, gerbang otomatis rumah itu bergeser terbuka. Sebuah mobil SUV putih mewah keluar perlahan. Aris menahan napas. Namun, bukan Andini yang keluar, melainkan seorang remaja laki-laki yang turun dari mobil untuk mengambil buku yang terjatuh di halaman. Jantung Aris seakan berhenti berdetak. Remaja itu Bintang. Dari jarak 10 meter, Aris bisa melihat profil wajah anaknya dengan jelas. Bintang memiliki garis rahang yang tegas, persis seperti Aris saat muda. Namun, mata itu tenang dan teduh, warisan mutlak dari Andini. Bintang mengenakan seragam sekolah internasional dengan emblem emas di dadanya. Ia tampak begitu bersinar, begitu berwibawa di usianya yang masih sangat muda. "Bintang," bisik Aris. Nama itu terasa berat di lidahnya. Nama yang dulu ia benci, kini menjadi satu-satunya kata yang ingin ia teriakkan. Bintang, yang merasa diperhatikan, menoleh ke arah pagar. Ia melihat sosok pria lusuh yang berdiri gemetar di balik jeruji besi kompleks. Tidak ada ketakutan di wajah Bintang, hanya rasa ingin tahu yang polos. Bintang berjalan mendekat ke arah pagar, membuat satpam kompleks panik. "Dek Bintang, jangan dekat-dekat, itu orang gila," teriak satpam itu sambil berlari menghampiri. Bintang tidak berhenti. Ia berdiri tepat di depan Aris, hanya terpisah oleh jeruji pagar. "Bapak mencari siapa?" "Bapak terlihat sangat haus," ucap Bintang dengan nada sopan yang luar biasa. Pendidikan mahal dan didikan Andini menjadikannya anak yang penuh empati. Aris terpaku. Suara itu, suara anaknya. Air mata jatuh tanpa bisa dibendung, membasahi pipinya yang kotor. Kamu Bintang?" "Iya, saya Bintang." "Bapak kenal saya?" Aris ingin sekali merengkuh anak itu, ingin bersujud di depannya dan memohon ampun karena telah membiarkannya lahir tanpa pelukan seorang ayah. Namun, ia sadar betapa kotornya dirinya. Ia tidak pantas menyentuh bahkan bayangan Bintang sekalipun. Saya hanya orang lewat yang pernah melakukan kesalahan besar pada ibumu," ucap Aris dengan suara parau yang nyaris pecah. Bintang mengernyitkan dahi. Sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, sebuah suara yang sangat dikenal Aris terdengar dari arah teras rumah. "Bintang, masuk ke mobil sekarang." Andini berdiri di sana. Ia mengenakan gaun rumah berwarna krem yang elegan. Wajahnya yang tadi tenang berubah menjadi tegang saat melihat siapa yang sedang bicara dengan putranya. Ia berjalan cepat, langkah sepatunya berbunyi nyaring di atas lantai granit. Andini menarik bahu Bintang menjauh dari pagar. "Ibu bilang masuk ke mobil, Nak. Jangan bicara dengan orang asing." "Tapi Bu, Bapak ini sepertinya sakit." "Masuk," perintah Andini tanpa kompromi. Setelah Bintang masuk ke dalam mobil dengan bingung, Andini berdiri tepat di depan Aris. Tatapannya kini bukan lagi sekadar dingin,
melainkan penuh amarah yang tertahan selama 1 dekade. Berani-beraninya kamu mendekati anakku, desis Andini. Suaranya rendah namun tajam seperti belati. Andini, dia hebat sekali. Kamu berhasil mendidiknya dengan luar biasa, tangis Aris pecah. Ia jatuh berlutut di atas trotoar, tangannya mencengkeram jeruji pagar. Tolong, biarkan aku bicara padanya sekali saja. Hanya untuk mengatakan aku minta maaf. Minta maaf? Andini tertawa sinis, tawa yang penuh luka. Kamu ingin minta maaf setelah 10 tahun? Setelah kamu menyebutnya bayi haram? Setelah kamu membiarkan aku melahirkan di emperan warung sementara kamu tidur di kasur empukmu? Aku bodoh, Andini. Ibu membohongiku. Aku punya buktinya. Aris merogoh saku jaketnya, mencoba mengeluarkan map kusam itu. Aku tidak butuh buktimu, Aris. Kebenaran tidak akan mengubah fakta bahwa kamu adalah pengecut yang membuang istrimu yang sedang hamil tua. Andini mendekatkan wajahnya ke pagar. Pergi dari sini. Jika aku melihatmu lagi di sekitar Bintang, aku pastikan kamu akan membusuk di penjara. Aku punya uang dan kekuasaan untuk melakukan itu sekarang. Andini berbalik, masuk ke dalam mobil tanpa menoleh lagi. Mobil itu melaju melewati Aris yang masih bersujud di aspal. Debu dari ban mobil itu mengenai wajah Aris, namun ia tidak peduli. Ia terus bersujud, menangis sejadi-jadinya, sementara Bintang menatap dari kaca belakang mobil dengan pandangan yang sulit diartikan. Aris tetap di sana, di balik pagar rumah mewah itu. Ia menyadari satu hal yang paling menyakitkan, ia telah menjadi hantu dari masa lalu yang tidak lagi diinginkan di masa depan yang cerah milik Andini dan Bintang. Pagi itu, gedung pertemuan mewah di pusat kota nampak sangat sibuk. Karpet merah terbentang dari lobi hingga ke depan pintu aula besar. Hari ini adalah acara penganugerahan Entrepreneur of the Year, dan nama Andini Kusuma menjadi kandidat terkuat untuk memenangkan penghargaan utama. Puluhan jurnalis dengan kamera besar bersiaga di pinggir barikade, menunggu kedatangan sang ratu bisnis makanan beku itu. Di sudut gedung, di balik pilar besar, Aris berdiri dengan tubuh bergetar. Ia telah membersihkan wajahnya sedikit di wastafel masjid, namun pakaiannya tetap lusuh dan kusam. Ia menunggu dengan sabar, mencengkeram map coklat berisi bukti fitnah ibunya yang kini sudah lecek dan kotor. Itu dia. Ibu Andini datang, teriak salah satu wartawan. Sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan karpet merah. Pintu terbuka, dan Andini keluar dengan gaun malam berwarna zamrud yang memukau. Ia tampak begitu berwibawa, memancarkan aura sukses yang tak terbantahkan. Di sampingnya, Bintang yang mengenakan setelan jas kecil nampak gagah menggandeng tangan ibunya. Mereka adalah potret kesempurnaan. Aris menarik napas panjang. Inilah saatnya. Ia tidak peduli jika dunia harus melihat kehancurannya. Andini, teriak Aris dengan sisa tenaga yang ia miliki. Aris berlari menerobos barikade pengamanan. Para petugas keamanan terkejut dan mencoba mengejarnya, namun Aris lebih cepat. Ia berhasil mencapai area karpet merah, tepat di hadapan Andini dan Bintang. Sebelum para petugas sempat menyentuhnya, Aris menjatuhkan dirinya ke atas karpet merah. Gubrak. Suara tubuhnya yang menghantam lantai terdengar keras di tengah keheningan yang tiba-tiba melanda. Di depan kamera yang terus menjepret, di depan ratusan mata orang penting, Aris bersujud. Ia mencium lantai di dekat sepatu hak tinggi Andini yang mengkilap. Andini, aku mohon ampun, demi Allah, aku minta ampun, isak Aris, suaranya parau memenuhi lobi yang megah itu.
Aku adalah binatang yang sudah membuangmu. Aku yang salah. Aku terhasut fitnah ibu. Andini terpaku. Wajahnya yang semula tenang kini memucat, namun ia tetap berdiri tegak. Ia tidak mencoba lari. Ia menatap ke bawah, ke arah pria yang dulu pernah ia cintai sepenuh hati, yang kini bersujud di kakinya seperti pengemis yang paling hina. Lihat ini, Andini. Lihat. Aris mengangkat mat coklatnya dengan tangan gemetar. Ini bukti bahwa Bintang adalah anakku. Ibu yang memasukkan semuanya. Aku baru tahu sekarang. Aku tidak bermaksud membuang darah dagingku sendiri. Bintang menatap pria di bawahnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia mulai menyadari siapa pria ini. Pria yang selama ini fotonya tak pernah ada di rumah mereka. Pria yang membuat ibunya harus menangis diam-diam di tengah malam selama bertahun-tahun. Pak, Papa, bisik Bintang lirih. Mendengar kata itu, Aris semakin histeris. Ia mencoba meraih ujung gaun Andini, namun ia segera menarik tangannya kembali karena merasa terlalu kotor. Ampuni aku, Andini. Tolong, jangan benci aku lagi. Biarkan aku mencium kaki wanita yang sudah kuhina setinggi langit. Aku rela mati sekarang jika kamu sudah memaafkanku. Andini menarik napas panjang. Kilat kamera wartawan menyambar-nyambar, mengabadikan momen paling memalukan sekaligus paling emosional dalam dekade ini. Andini menatap sekeliling, lalu kembali menatap Aris. Berdiri, Aris, ucap Andini dingin. Tidak. Aku tidak akan berdiri sebelum kamu mengampuniku. Andini membungkuk sedikit, suaranya sangat rendah hingga hanya Aris yang bisa mendengarnya. Kamu pikir dengan bersujud di sini, di depan semua orang, luka 10 tahun itu akan sembuh? Kamu pikir rasa sakit saat aku mengejan di warung kotor tanpa ada tangan yang memegangku bisa dibayar dengan akting konyol ini? Aris mendongak, matanya merah dan bengkak. Ini bukan akting, Andini. Aku hancur. Rumahku disita, ibu lumpuh, aku tidak punya apa-apa lagi selain penyesalan ini. Itu namanya karma, Aris. Bukan penyesalan, sahut Andini tanpa belas kasihan. Petugas keamanan akhirnya berhasil meringkus Aris. Mereka menarik lengan Aris dengan kasar untuk menjauhkannya dari sang CEO. Aris tidak melawan. Ia membiarkan dirinya diseret, namun matanya tetap menatap Andini dengan tatapan memohon. Andini, aku mencintaimu. Aku mencintai Bintang, teriaknya saat tubuhnya ditarik menjauh. Andini tetap berdiri diam. Ia memperbaiki posisi gaunnya, menggandeng tangan Bintang lebih erat, dan melangkah masuk ke dalam aula tanpa menoleh sedikitpun. Namun, di balik sarung tangan rendahnya, jemari Andini gemetar hebat. Ia baru saja melihat pria yang menghancurkan hidupnya hancur di depan matanya sendiri. Rasanya bukan lagi kepuasan, melainkan rasa sesak yang aneh. Di luar gedung, Aris dilemparkan ke pinggir jalan seperti sampah. Map coklatnya terhambur di aspal, diinjak-injak oleh orang-orang yang lewat. Aris meringkuk di trotoar, menangis dalam diam. Ia telah bersujud, ia telah mengakui semuanya, namun ia menyadari bahwa ampunan tidak selalu berarti kembali menjadi satu. Aris duduk di bangku taman kota yang sepi, tak jauh dari gedung penganugerahan semalam. Tubuhnya pegal-pegal karena bekas tarikan kasar petugas keamanan, namun hatinya jauh lebih sakit. Ia menatap nanar ke arah sisa-sisa map coklat yang masih ia genggam erat. Lembaran tes DNA itu kini sudah robek dan kotor, persis seperti hidupnya. Bapak! Suara lembut itu membuat Aris tersentak.
Ia menoleh dan mendapati seorang anak laki-laki berdiri tidak jauh darinya. Bintang. Anak itu tidak memakai jas mewah seperti semalam, melainkan hoodie hitam dan topi yang ditarik rendah, seolah mencoba menyamar agar tidak dikenali pengawal ibunya. Aris langsung berdiri, namun kemudian ia ragu dan kembali duduk, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Bintang? Kenapa kamu di sini? Pergilah. Ibu pasti mencarimu. Jangan dekat-dekat dengan orang sepertiku. Bintang tidak pergi. Ia justru melangkah mendekat dan duduk di ujung bangku yang sama, menjaga jarak namun tetap cukup dekat untuk bicara. Ibu sedang ada rapat penting. Aku minta supir untuk menungguku di toko buku depan sana. Aku ingin tahu, apakah Bapak benar-benar ayahku? Aris memejamkan mata rapat-rapat. Air mata kembali mengalir di pipinya yang cekung. Iya, Bintang. Aku ayahmu. Ayah yang sangat jahat, ayah yang membuangmu dan ibumu bahkan sebelum kamu melihat dunia. Kenapa? Tanya Bintang singkat. Suaranya tidak mengandung kemarahan, hanya ketidakpahaman yang mendalam. Kenapa ayah menyebutku bayi haram? Apa salahku saat itu? Pertanyaan itu seperti belati yang menghujam jantung Aris. Ia menoleh ke arah Bintang, menatap wajah yang begitu mirip dengan dirinya itu. Kamu tidak salah, Nak. Sama sekali tidak salah. Ayah yang bodoh. Ayah membiarkan kebencian dan fitnah orang lain menutup mata ayah. Ayah tidak percaya pada kesetiaan ibumu, padahal dia adalah wanita paling suci yang pernah ayah kenal. Aris kemudian menceritakan semuanya. Tentang fitnah nenek Bintang, tentang foto-foto palsu itu, dan tentang penyesalannya yang kini sudah terlambat. Ia menunjukkan robekan surat DNA itu kepada Bintang. Bintang mengambil kertas itu, membacanya perlahan. Jadi, selama 10 tahun ini, ibu berjuang sendirian karena kebohongan ini? Iya. Ibumu adalah pahlawan. Dia membangun segalanya dari nol setelah aku mengusirnya di tengah badai. Dia hebat, Bintang. Kamu harus selalu bangga padanya, Ishak Aris. Bintang terdiam cukup lama. Ia melihat tangan ayahnya yang gemetar dan kukunya yang hitam karena debu jalanan. Ada rasa benci yang selama ini ia tanam untuk sosok ayah yang tak pernah ada. Namun melihat kondisi pria di depannya yang begitu hancur, rasa benci itu perlahan luntur menjadi rasa iba. Aku selalu bertanya-tanya seperti apa rupa ayahku, ucap Bintang lirih. Ternyata, ayahku adalah pria yang sekarang sedang dihukum oleh perbuatannya sendiri. Aku pantas mendapatkannya, Bintang. Aku pantas mati dalam kemiskinan ini, sahut Aris putus asa. Bintang merogoh saku hoodienya, mengeluarkan selembar uang 100.000 rupiah dan sebuah roti lapis yang belum dimakan. Ia meletakkannya di samping Aris. Ibu mengajariku untuk tidak pernah menyimpan dendam, karena dendam hanya akan menghambat kesuksesan kita. Aku memaafkan ayah, tapi aku tidak bisa meminta ibu untuk melakukan hal yang sama. Aris menatap uang dan roti itu, lalu menatap anaknya. Kamu memaafkanku? Iya. Tapi itu bukan berarti kita bisa menjadi keluarga lagi, ucap Bintang dengan kedewasaan yang melampaui usianya. Ibu sudah terlalu bahagia sekarang. Aku tidak ingin melihatnya menangis lagi karena ayah. Biarlah ini menjadi pertemuan kita yang terakhir secara diam-diam. Bintang berdiri, hendak melangkah pergi. Namun, ia berhenti sejenak dan menoleh. Satu hal lagi, Yah. Jika ayah benar-benar menyesal, hiduplah dengan baik. Jangan jadi pengemis. Ibumu, nenekku, pasti butuh obat.
Bekerjalah, meskipun harus mulai dari bawah, seperti yang ibu lakukan 10 tahun lalu. Bintang berjalan menjauh, masuk ke dalam mobil mewah yang sudah menunggunya. Aris terpaku di bangku taman, mendekap roti lapis pemberian anaknya seolah itu adalah harta paling berharga di dunia. Ia menangis sejadi-jadinya. Anaknya, yang ia buang, justru memberinya makan dan ampunan. Hari itu, Aris berjanji. Ia tidak akan lagi mengejar Andini untuk memohon-mohon. Ia akan mengikuti nasihat Bintang. Ia akan bekerja, apa saja, untuk menebus dosanya dengan cara yang lebih terhormat, meski ia tahu ia mungkin takkan pernah lagi bisa memeluk Bintang sebagai seorang ayah. 3 bulan setelah insiden penganugerahan itu, suasana di kantor pusat PT Bintang Pangan Nusantara kembali tenang. Andini duduk di kursi kebesarannya, menatap pemandangan kota Jakarta dari lantai 45. Di atas mejanya, tergeletak sebuah amplop coklat kusam, map yang sama yang dilemparkan Aris tempo hari. Andini akhirnya membacanya. Ia melihat hasil tes DNA itu, melihat kwitansi pembayaran fitnah dari ibu mertuanya, dan melihat kehancuran sebuah kebenaran yang tertunda. Ibu. Bintang masuk ke ruangan dengan seragam basketnya. Ia tampak lebih tinggi dan lebih dewasa sejak pertemuan rahasianya dengan Aris. Andini menoleh, tersenyum tipis. Bintang, kamu sudah selesai latihan? Sudah, Bu. Tadi, aku melihat seseorang di gerbang bawah, ucap Bintang hati-hati. Ia memperhatikan reaksi ibunya. Dia tidak mencoba masuk. Dia hanya berdiri di sana, memakai seragam petugas kebersihan kota. Dia memunguti sampah di trotoar depan gedung kita. Andini terdiam. Ia tahu siapa yang dimaksud Bintang. Aris telah menepati janjinya pada anaknya. Pria itu tidak lagi mengemis. Ia bekerja sebagai tenaga honorer kebersihan jalanan, memulai segalanya dari titik paling bawah, persis seperti yang dilakukan Andini 10 tahun lalu. Aris tidak lagi mengejarnya, tidak lagi mengirim pesan memohon ampun. Ia hanya bekerja, menyapu jalanan yang dilewati mobil mewah Andini setiap pagi, sebagai bentuk penebusan bisu. Dia terlihat lebih sehat, Bu. Meskipun kulitnya makin gelap karena matahari, tambah Bintang. Andini berjalan mendekati jendela, melihat ke bawah. Di kejauhan, nampak sosok pria berpakaian oranye sedang mengayunkan sapu lidi dengan tekun. Dia sedang membayar hutangnya pada waktu, Bintang. Apakah ibu akan memaafkannya? Maksudku, memaafkan yang sebenarnya, tanya Bintang pelan. Andini menarik napas panjang, aroma parfum mahalnya memenuhi ruangan. Memaafkan adalah untuk ketenangan ibu, Nak. Dan ibu sudah melakukannya. Ibu sudah tidak membencinya lagi. Tapi, memaafkan tidak selalu berarti memberikan tempat kembali. Ada gelas yang jika sudah pecah, meskipun direkat kembali dengan emas paling murni, retakannya akan tetap terlihat. Ibu lebih suka membeli gelas yang baru. Sore itu, Andini memutuskan untuk turun ke bawah. Bukan dengan mobil mewahnya, melainkan berjalan kaki. Saat ia keluar dari lobi, Aris sedang bersandar di sebuah tiang listrik, menyeka keringat di dahinya dengan handuk kusam. Ketika mata mereka bertemu, Aris tersentak. Ia refleks hendak menunduk dan pergi, namun langkah Andini terhenti tepat di depannya. Aris, panggil Andini lembut. Tidak ada lagi nada dingin atau kebencian di suaranya. Hanya ada ketenangan seorang wanita yang sudah berdamai dengan masa lalunya. Aris gemetar, ia meremas gagang sapunya. Andini, maaf, aku tidak bermaksud mengganggumu. Aku hanya bekerja di wilayah ini.
Aku tahu, sahut Andini. Ia mengeluarkan sebuah amplop kecil dari tasnya. Bukan berisi uang, melainkan sebuah kunci dan alamat. Ini alamat panti jompo terbaik di kota ini. Aku sudah melunasi seluruh biaya perawatan ibumu untuk 2 tahun ke depan. Dia butuh perawatan medis yang layak untuk kelumpuhannya. Jangan biarkan dia menderita di kontrakan sempit itu. Aris terbelalak. Air matanya jatuh seketika. Kenapa? Setelah apa yang dia lakukan padamu, kenapa kamu masih membantunya? Karena aku bukan dia, Aris. Dan karena Bintang tidak boleh melihat ibunya menjadi orang yang pendendam, jawab Andini tegas. Gunakan uang gajimu untuk dirimu sendiri. Mulailah hidupmu. Jadilah manusia yang lebih baik. Aris jatuh berlutut, namun kali ini Andini segera menahannya agar tidak bersujud di aspal. Jangan lakukan itu lagi. Berdirilah tegak sebagai laki-laki. Apakah ada kesempatan bagi kita untuk menjadi keluarga lagi? Tanya Aris dengan penuh harap yang menyakitkan. Andini tersenyum, sebuah senyuman yang paling tulus yang pernah Aris lihat, namun maknanya adalah sebuah perpisahan abadi. Keluarga kita sudah selesai 10 tahun lalu di bawah hujan, Aris. Sekarang, kita adalah 2 orang asing yang memiliki satu ikatan bernama Bintang. Kamu boleh menemuinya sebulan sekali, sebagai teman, bukan sebagai pemegang kendali atas hidupnya. Andini berbalik, berjalan menuju mobilnya yang sudah menunggu. Bintang melambaikan tangan dari dalam mobil, sebuah lambaian kecil yang dibalas Aris dengan tangisan haru. Roda nasib telah berputar penuh. Andini tetap menjadi ratu di istananya, sementara Aris menemukan martabatnya kembali di jalanan. Mereka tidak bersatu kembali sebagai suami istri, karena luka yang terlalu dalam telah mengubah mereka menjadi pribadi yang berbeda. Namun, di antara gedung-gedung tinggi Jakarta, dendam itu akhirnya menguap, digantikan oleh kedamaian yang baru. Andini menatap ke depan, ke arah masa depan yang cerah bersama Bintang. Ia telah berhasil membuktikan bahwa cinta seorang ibu bisa mengubah kutukan menjadi berkat, dan pengusiran menjadi sebuah perjalanan menuju tahta. Tamat.